Dengan menjadi trader bisa membuat orang menjadi cepat kaya dalam waktu yang singkat. Nah, bagaimana cara memilih tipe trading yang tepat untuk diri kita? Nah, mana sebenarnya tipe trading yang terbaik? Halo investor dan tradership, dalam dunia trading saham ada beberapa tingkatan trader berdasarkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan trading. Bagi Anda yang baru berkecimpung di dunia pasar modal dan ingin mendapatkan keuntungan dalam trading saham di Bursa Efek Indonesia, Anda harus tahu dan mengenali level Anda saat ini agar bisa belajar untuk menjadi profesional trader. Nah, mari kita kupas level trader satu persatu. Trader adalah orang yang melakukan trading atau melakukan kegiatan jual beli saham dalam jangka waktu yang pendek. Ada beberapa orang yang menjadikan trading sebagai sumber penghasilan atau dikenal dengan trading for a living. Para trader ini memiliki tantangan harus konsisten mendapatkan profit dan mempunyai metode dan strategi untuk membaca arah pergerakan harga saham setiap hari agar bisa melakukan tindakan sesuai dengan kondisi pasar, baik dalam kondisi pasar bullish maupun dalam kondisi pasar bearish. Ada beberapa strategi seperti buy on weakness, sell on resistance, buy on break resistance, dan berbagai macam metode yang lain. Dalam dunia trading saham, ada 3 tingkatan trader berdasarkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan trading. Tingkatan ini penting dipahami agar Anda dapat mengukur strategi yang digunakan sesuai dengan kemampuan analisa saham dan perkembangan psikologi trading Anda. Level seorang trader saham dapat berubah seiring dengan peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan analisa saham, money management, dan penguasaan emosi serta perkembangan mental sebagai seorang trader. Trader level pertama adalah trader newbie. Trader newbie tertarik dan terjun ke pasar saham karena membaca artikel dan berita dari koran, majalah, sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Yang menunjukkan dengan menjadi trader bisa membuat orang menjadi cepat kaya dalam waktu yang singkat. Mereka seringkali melakukan transaksi berdasarkan rekomendasi dari teman, influencer, atau broker. Ada juga yang melakukan transaksi berdasarkan feeling, yaitu saat melihat running trade atau papan saham pada aplikasi online, ada saham yang sering muncul di layar monitor dan bergerak naik membuat mereka feeling. Apalagi ada rumor yang didengar membuat mereka FOMO atau fear of missing out dan takut ketinggalan kereta. Emosi yang terlihat dari mereka yang berada di zona antusias adalah serakah atau greedy dan takut atau fear yang berlebihan. Biasanya trader newbie mengawali dengan modal kecil dan saat melakukan transaksi seringkali ambil untung kecil-kecil karena takut rugi dan tidak berani melakukan cut loss. Trader level 2 adalah trend following trader. Trend following trader sudah bisa mengetahui tentang arah pergerakan harga saham. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat video identifikasi awal bullish bearish saham dan cara tepat menentukan beli dan jual saham. Trend following trader melakukan pembelian hanya pada saham yang mulai bergerak dengan kecenderungan naik atau uptrend. Strategi yang digunakan adalah mengamati pergerakan chart harian dan indikator moving average. Periode trading seringkali dalam hitungan hari atau beberapa minggu atau bulan. Trader level ketiga adalah professional trader. Professional trader adalah trader yang sudah memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman serta sudah memiliki trading plan. Mereka sudah punya sistem dan tidak tergantung pada teori-teori, rumor, news, dan rekomendasi orang lain kecuali sejalan dengan sistem yang mereka pegang. Professional trader menjadikan trading atau investasi sebagai profesi dengan menjadikan trading for living. Artinya mereka menjalankan trading atau investasi dengan profesional untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ada 4 tipe professional trader. Yang pertama, professional trader tipe scalper. Tipe scalper memiliki time frame transaksi yang paling singkat dari semua trader. Mereka melakukan transaksi jual beli saham hanya dalam hitungan beberapa jam atau bahkan beberapa menit saja. Scalper memanfaatkan volatilitas harga atau swing harga naik turun dalam satu hari. Target keuntungan scalper sangat tipis, antara 0,5% sampai dengan 2%. Tapi frekuensi tradingnya tinggi,
sehingga bisa mendapatkan akumulasi keuntungan dari beberapa transaksi yang dilakukan dalam satu hari. Setelah mencapai target keuntungan, scalper akan segera menjual sahamnya lalu mencari target saham lainnya untuk diperdagangkan. Pengetahuan yang harus dimiliki scalper adalah yang pertama, bisa membaca pergerakan bid dan offer. Yang kedua, bisa membaca pergerakan arah harga saham jangka pendek, minute chart, dan hourly chart. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video cara trading sederhana yang efektif untuk pemula. Yang ketiga, memahami support dan resisten. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video cara tepat menentukan beli dan jual saham. Yang keempat, melihat lonjakan volume dan kenaikan harga. Dan yang kelima, bisa membaca candlestick. Lebih jelasnya, lihat video cara mudah baca candlestick pattern untuk pemula. Apa kelebihan seorang scalper? Yang pertama, bisa menghasilkan profit yang besar dalam waktu singkat jika dilakukan dengan tepat. Resisten yang digunakan pada minute chart dan hourly chart tidak akan terlalu jauh dari modal dan akan lebih mudah terrealisasi. Demikian juga mereka menggunakan support yang tidak terlalu jauh dari modal. Artinya nilai cut loss tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan modal. Sedangkan kekurangan seorang scalper adalah scalper memerlukan analisa dengan tingkat akurasi yang tinggi. Support yang tidak terlalu jauh dari modal berarti akan lebih mudah melakukan cut loss jika salah analisa. Yang ketiga, membutuhkan banyak waktu untuk mengamati pergerakan harga pasar. Yang keempat, memiliki tingkat stres dan konsentrasi tinggi karena harus memantau grafik secara terus-menerus. Dan yang kelima, tipe scalper adalah tipe yang paling boros fee transaksi karena paling sering melakukan transaksi dibandingkan semua tipe trader yang lain. Yang kedua, professional trader tipe day trader. Day trader memanfaatkan euforia market yang ditandai dengan lonjakan harga dan volume serta analisa market maker untuk melakukan jual beli dalam jangka pendek harian. Ada day trader yang mempunyai strategi beli pagi jual sore atau BPJS. Day trader BPJS akan menjual saham di akhir jam bursa walaupun hasilnya adalah rugi atau cut loss daripada nyimpan saham yang kondisinya rugi. Ada juga yang punya strategi beli sore jual pagi, kalau disingkat BSCP. Day trader BSCP akan membeli saham di sore hari dan kemudian menjual saat pagi hari esoknya. Day trader memiliki target keuntungan antara 3 sampai dengan 5%. Analisa yang digunakan day trader adalah analisa teknikal dan hampir tidak mempedulikan analisa fundamental dan analisa makroekonomi. Grafik yang digunakan oleh day trader adalah minute chart, hourly chart, dan daily chart. Pengetahuan yang dimiliki oleh day trader, yang pertama, bisa membaca pergerakan arah harga saham. Yang kedua, memahami support dan resisten. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video saya berjudul Cara Tepat Menentukan Beli dan Jual Saham. Yang ketiga, melihat lonjakan volume dan kenaikan harga. Yang keempat, menganalisa akumulasi market maker atau bandarmologi. Yang kelima, bisa membaca candlestick. Lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Cara Mudah Baca Candlestick Pattern untuk Pemula. Kelebihan day trader, yang pertama, keuntungan yang besar dalam waktu singkat jika dilakukan dengan tepat. Yang kedua, titik resisten yang lebih jauh daripada scalping, berarti potensi keuntungan yang lebih besar per transaksinya. Yang ketiga, transaksi lebih sedikit daripada scalper, sehingga lebih hemat fee transaksi dibandingkan dengan scalper. Kekurangan day trader, yang pertama, membutuhkan analisa yang akurat seperti scalping. Yang kedua, day trader harus menutup transaksi dalam satu hari yang sama atau harus membeli dan menjual saham di hari yang sama. Sedangkan untuk meraih keuntungan itu tidak mudah dilakukan karena jika salah melakukan analisa dan pembelian saham, mereka terpaksa harus melakukan cut loss di sore harinya. Yang ketiga, mereka membutuhkan banyak waktu untuk mengamati pergerakan harga pasar selama satu hari penuh. Yang keempat, memiliki tingkat stres dan konsentrasi tinggi karena harus memantau grafik secara terus-menerus dalam satu hari. Kadang-kadang pada saat dia istirahat kencing saja dari awalnya untung, karena terlewat sedikit itu bisa mengalami kerugian. Yang ketiga, professional trader tipe swing trader. Swing trader menggunakan strategi trading yang menggabungkan antara analisa makroekonomi, analisa fundamental, analisa teknikal, dan analisa market maker untuk membaca pergerakan harga yang signifikan. Swing trader bisa memanfaatkan naik turunnya harga saham sebagai area jual beli sesuai kondisi market untuk mencapai target harga yang mereka inginkan.
Banyak swing trader yang menggunakan metode buy on breakout resistance, yaitu membeli saat harga saham menembus resisten dan menjual di resisten berikutnya. Untuk lebih jelasnya tentang hal ini, Anda bisa melihat video saya berjudul Beli Saham Harga Tinggi Selera Pemberani. Time frame transaksi swing trader lebih panjang dari scalper dan day trader, yaitu mulai dari harian, mingguan, sampai bulanan. Pengetahuan yang harus dimiliki swing trader adalah yang pertama, bisa membaca chart harian dan mingguan. Yang kedua, bisa membaca pergerakan arah harga saham. Yang ketiga, bisa menarik garis tren untuk membuat garis support dan garis resisten secara channel. Yang keempat, memahami tentang makroekonomi. Untuk lebih jelasnya, lihat video kapan saat yang tepat membeli saham. Yang kelima, memahami tentang analisa industri. Dan untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video bagaimana cara membeli saham yang tepat. Yang keenam, harus memahami laporan keuangan dan analisa fundamental. Untuk lebih jelasnya, lihat video mengapa investor harus membaca laporan keuangan dan cara memilih saham murah calon backer. Yang ketujuh, memahami tentang membuat portofolio saham dan melakukan evaluasi portofolio saham dan melakukan rotasi sektor di saat yang tepat. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video saya berjudul Cara Mudah Menata Portofolio Saham dan Evaluasi Portofolio Saham. Kelebihan swing trader, kemungkinan profit yang lebih besar per transaksi dibandingkan dengan scalper dan day trader. Memiliki batas cut loss yang lebih jauh daripada scalper dan day trader. Sedangkan kekurangan swing trader, support yang lebih jauh daripada scalper dan day trader berarti memiliki potensi loss yang lebih besar per transaksinya. Yang kedua, pola grafik tidak bisa 100% tepat. Market tetap bergerak sesuai dengan hukum supply and demand. Yang ketiga, pemantauan saham tidak seintensif scalper dan day trader, tapi tetap harus sering dilihat untuk menjaga portofolio dan pencarian pola grafik. Yang keempat, professional trader tipe position trader. Position trader melakukan transaksi dalam jangka waktu harian, mingguan, atau bulanan dan memiliki jangka waktu transaksi paling panjang bila dibandingkan dengan 3 tipe trader lainnya. Position trader menggunakan strategi trading yang menggunakan analisa makroekonomi, analisa industri, analisa fundamental, analisa teknikal, dan analisa market maker untuk membaca pergerakan harga yang signifikan. Grafik yang digunakan oleh position trader adalah daily chart, weekly chart, dan monthly chart. Position trader akan membeli sebuah saham yang sedang uptrend di area support, kemudian terus menyimpan saham itu dan baru menjualnya saat mencapai harga resisten atau target harga yang dia inginkan. Untuk lebih jelasnya, lihat video Beli Saham Cuan Luber, ini caranya. Pengetahuan yang harus dimiliki position trader adalah yang pertama, bisa membaca chart harian dan mingguan. Yang kedua, bisa membaca pergerakan arah harga saham. Yang ketiga, bisa menarik garis tren untuk membuat garis support dan resisten secara channel. Yang keempat, memahami tentang makroekonomi. Untuk lebih jelasnya, lihat video kapan saat yang tepat membeli saham. Yang kelima, memahami tentang analisa industri. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Bagaimana Cara Membeli Saham yang Tepat. Yang keenam, memahami laporan keuangan dan analisa fundamental. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Mengapa Investor Harus Membaca Laporan Keuangan dan video yang lain, Cara Memilih Saham Murah Calon Backer. Dan yang ketujuh, memahami tentang membuat portofolio saham dan melakukan evaluasi portofolio saham dan melakukan rotasi sektor saat yang tepat. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya yang pertama, Cara Mudah Menata Portofolio Saham, dan yang kedua, Evaluasi Portofolio Saham. Kelebihan position trader adalah yang pertama, potensi keuntungan per transaksi paling besar dibandingkan 3 gaya trading lainnya. Yang kedua, bisa dilakukan sebagai pekerjaan sampingan karena tidak harus dipantau setiap saat. Yang ketiga, bisa mendapatkan keuntungan yang besar saat market bullish. Sedangkan kekurangan position trader adalah yang pertama, support yang jauh dari harga modal sehingga memiliki potensi loss yang lebih besar per transaksi jika salah analisa. Yang kedua, butuh waktu yang lebih lama untuk profit taking dibandingkan dengan 3 gaya trading lainnya. Yang ketiga, lebih membutuhkan kesabaran jika dibandingkan dengan 3 gaya trading lainnya. Nah, bagaimana cara memilih tipe trading yang tepat untuk diri kita? Ada beberapa faktor yang bisa kamu gunakan untuk memilih tipe trading yang cocok buat kamu. Yaitu yang pertama, jangka waktu trading. Apakah kamu kepingin trading jangka pendek atau jangka panjang? Yang kedua adalah kepribadian.
Tanyakan pada dirimu, jika kamu memiliki kepribadian suka hal yang cepat, maka lebih cocok tipe day trader atau scalper. Tapi jika kamu termasuk tipe orang yang berhati-hati, mungkin lebih cocok tipe swing trader atau position trader. Yang ketiga, profil resiko. Apakah kamu termasuk orang tipe konservatif, moderat, atau agresif? Untuk lebih jelasnya, lihat video cara investasi mulai dari nol. Yang keempat, ketersediaan waktu. Berapa banyak waktu yang bisa kamu sediakan untuk trading dan memantau pasar? Jika kamu punya banyak waktu, maka kamu lebih cocok tipe day trader atau scalper. Tapi jika kamu tidak punya banyak waktu, kamu lebih cocok tipe swing trader atau position trader. Yang kelima, keterampilan trading. Berapa banyak pengetahuan dan kemampuan trading yang sudah kamu kuasai? Kalau kamu sudah expert, maka kamu bisa menjadi day trader atau scalper. Tapi kalau kamu masih belum terlalu mahir, saya sarankan kamu memulai dari posisi position trader atau maksimal swing trader. Yang keenam, tujuan kamu trading. Jika kamu ingin mendapat income rutin harian, maka kamu lebih cocok kalau kamu menjadi scalper atau day trader. Nah, mana sebenarnya tipe trading yang terbaik? Jawabannya adalah tidak ada. Setiap tipe trading memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bukan tipe trading terbaiklah yang harus dicari, tetapi tipe trading yang paling cocok dengan dirimu, itulah yang paling penting. Jika kamu tidak nyaman dengan tipe scalper atau tipe day trader yang agresif, kamu tidak harus memaksakan diri. Karena tidak semua orang suka di depan monitor atau layar, menyaksikan fluktuasi harga dan bisa memiliki konsentrasi tinggi dalam jangka waktu lama, melihat fluktuasi harga sambil spot jantung seharian seperti day trader dan scalper. Sebaliknya, tidak semua orang juga tahan membeli saham lalu menyimpannya berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian baru dijual seperti swing trader atau position trader. Nah, intinya kamu jangan memaksakan diri. Karena jika kamu memaksakan diri pada tipe yang tidak sesuai, maka hasilnya tidak optimal dan mungkin kamu bisa mengalami kerugian. Nah, dari poin-poin yang saya katakan, kira-kira menurut kamu tipe trader manakah dirimu? Silahkan tulis di kolom komentar. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran. Tahun 2026 itu tahun yang penuh peluang tapi juga dengan risiko yang sangat tinggi. Saya Prof. Ferry mengundang Anda untuk sama-sama kita mengadakan Ultimate Trading Workshop yang akan diadakan di Surabaya pada tanggal yang akan ada di bawah ini. Kita bongkar semua saham-saham yang menjanjikan dan saham-saham yang tidak menjanjikan. Dalam acara ini Anda bisa membongkar saham-saham di dalam portofolio Anda dan kita diskusikan bersama apakah saham-saham ini layak untuk dipegang atau harus dijual atau harus ditambah lagi volumenya ya di dalam portofolio Anda. Sangat praktis, kita lakukan semua bersama di dalam Ultimate Trading Workshop di Surabaya yang perdana yang saya adakan bersama kawan-kawan. Jadi saya tunggu kehadiran Anda dan pendaftaran Anda. Terima kasih.